Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Yulu Edu Channel, tempat kita berbagi ilmu pengetahuan. Hari ini kita menampilkan pelajaran kelas 5, tokoh-tokoh yang berperan penting dalam peristiwa proklamasi. Kita simak videonya. Tokoh-tokoh seputar peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Materi pelajaran kelas 5, tema 7, subtema 2. Makna proklamasi. Dalam mencapai proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia melalui sejarah panjang perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Meski berlangsung singkat, namun peristiwa proklamasi kemerdekaan mengandung arti sangat penting bagi bangsa Indonesia. Salah satu arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia yaitu yang pertama, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Jika membahas tentang tokoh proklamasi Indonesia, yang terlintas sudah pasti nama Soekarno dan Muhammad Hatta. Faktanya, ada juga tokoh lainnya yang punya peran besar di balik proklamasi Indonesia. Kita bahas satu persatu tokoh-tokoh yang berperan dalam seputar peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh hebat yang berjuang dalam meraih kemerdekaan Indonesia dan merupakan tokoh pertama yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Insinyur Soekarno atau biasa disebut Bung Karno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dan beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno juga yang menyusun teks proklamasi bersama dengan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Pardasi Maida. Kemudian Bung Karno juga berperan dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 daerah DKI Jakarta. Yang kedua, Randes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ikut dalam perumusan teks proklamasi. Beliau juga mengajukan usul agar yang menandatangani teks proklamasi adalah seluruh tokoh yang hadir di rumah Laksamana Maida saat itu. Tokoh yang lahir di Sumatera Barat 12 Agustus 1902 ini ikut mendampingi Soekarno saat pembacaan teks proklamasi. Beliau diangkat menjadi wakil presiden mendampingi Soekarno sebagai presidennya. Tokoh yang ketiga, Mr. Ahmad Subarjo. Mr. Ahmad Subarjo merupakan tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan juga seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia dan memiliki gelar Master Interdiction yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Ahmad Subarjo berperan dalam penyusunan konsep naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah seorang laksamana muda Jepang bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Yang keempat, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan seorang politikus dan Perdana Menteri Indonesia. Syahrir lahir di Padang Panjang 5 Maret 1909. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1966. Pada masa menjelang proklamasi, beliau berperan sebagai pemimpin perlawanan bawah tanah untuk melawan dan menyerang Jepang. Tokoh yang kelima, Ibu Fatmawati. Di balik peristiwa bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada kisah Ibu Fatmawati, istri Bung Karno, yang juga memiliki peran penting saat itu.
Ibu Fatmawati menjadi tokoh yang berperan sebagai penjahit bendera merah putih. Ketika mendengar kabar bahwa bendera merah putih belum ada, maka beliau menjahit bendera merah putih. Bendera merah putih itulah yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keenam, Sayuti Melik. Pria bernama lengkap Muhammad Ibnu Sayuti ini lahir pada tanggal 22 November 1908. Sayuti Melik merupakan salah satu tokoh proklamasi yang saat itu menjadi pengetik naskah proklamasi. Beliau menyempurnakan naskah yang sebelumnya ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Yang ketujuh, Soekarni. Soekarni Kartodiwiryo adalah salah satu tokoh pejuang dan pahlawan Indonesia. Pria yang lahir pada 14 Juli 1916 ini merupakan bagian dari golongan muda. Beliau mengusulkan Soekarno dan Bung Hatta untuk menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Bersama dengan para anggota golongan muda lainnya, Soekarni mendesak Soekarno dan Bung Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedelapan, Frans Mendur. Mungkin belum banyak yang tahu siapa sosok di balik foto-foto saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Bersama dengan saudaranya Alex Mendur, Frans yang mengabadikan momen penting tersebut. Pada tanggal 9 November 2009, Frans dan Alex Mendur menerima bintang jasa utama, sebuah penghargaan yang diberikan kepada mereka yang berjasa luar biasa terhadap nusa dan bangsa di luar bidang militer. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.